Halo Sobat Angler, ketemu lagi dengan Ajuri Fishing. Kali ini kita akan coba membahas jenis reel yang menggunakan anti-repair switch versus reel yang sudah one way. Langsung aja ya Sob. Nah, dari sisi fisiknya, perbedaan keduanya ada atau tidaknya tombol switch anti-repair pada reelnya ya Sob. Ini adalah contoh reel yang menggunakan anti-repair switch. Letak switchnya biasanya terdapat di bagian body reel, seperti ini. Reel tipe ini biasanya bisa bergerak dua arah jika anti-repairsnya dimatikan dan jika di-on-kan. Maka hanya akan berputar satu arah ya sob. Nah ini bisa di-on-kan dan di-off-kan. Kalau ini di-on-kan, nih ini di-on-kan, ini hanya bisa berputar satu arah, hanya ke depan aja. Kalau misalkan di-off-kan, ini bisa berputar dua arah. Nah, gitu ya sob. Nah, kalau yang ini adalah contoh reel yang sudah menggunakan one way system. Jadi hanya bisa berputar satu arah. Nah, ini nggak bisa diputar ke belakang, cuma bisa diputar ke depan aja. Terus nggak ada settingannya di sini ya bro ya. Jadi dia hanya bisa berputar satu arah. Cerita tentang anti repairs dan reel one way ini sebagian ada kaitannya dengan perkembangan teknologi juga ya sob. Anti repair system dahulu kala diciptakan ketika drag system pada reel belum sebaik sekarang. Seperti yang Sobat Angler ketahui, fungsi drag system pada reel adalah untuk membantu membagi beban tarikan ikan pada joran dan tali pancing ketika fight dengan ikan setelah ikan hook up atau ketika mulut ikan tersangkut kail. Dahulu, dikarenakan drag system pada reel belum sebaik sekarang, maka untuk membantu drag system pada reel, seringkali para angler menggunakan metode back reel, yaitu mengulur tali pancing dengan cara memutar reel pelan-pelan berlawanan arah terhadap arah menggulungnya ya sob. Contohnya seperti ini ya sob. Jadi kalau zaman dahulu itu nggak ada yang namanya drag system ya. Jadi kita hanya mengandalkan fungsi dari ini aja, dari anti repairs. Kalau misalkan kita fight dengan ikan, contohnya seperti ini nih, man, tarik man ya. Ibaratnya tarikan ikannya sangat kencang, kita hanya mengandalkan di handle-nya ini, hanya menahan di handle-nya ini. Coba tarik man. Nah, jadi dia sistemnya seperti ini. Dengan back reel itu sistemnya seperti ini contohnya ya. Kita hanya mengandalkan di handle reel-nya, diputar ke lawanan arah. Nah, jadi ketika dibutuhkan untuk melakukan back reel, maka angler akan meng-off-kan anti repairs-nya. Anti repairs-nya di-off-kan. Jadi akan seperti tadi. Resiko fight dengan ikan menggunakan teknik back reel cukup besar ya sob ya. Jika tarikan ikannya sangat kuat, maka akan ada resiko cedera jika putaran handle ketika melakukan back reel tidak dapat tertahan atau lepas dari genggaman tangan. Contohnya seperti ini ya sob ya. Nah, jika kalau kena tangan nih, kalau ikannya tarikannya gede contohnya ya, bisa jadi tangan kita bengkak, seleo ataupun lebih parah lagi gitu. Dan senar juga biasanya bisa ngelinting kemana-mana, sini-sini bisa mengakibatkan kusut lah ibaratnya ya. Kegunaan anti repress sistem ini adalah untuk mengulur tali pancing dan mengamankan reel ketika dalam perjalanan. Misalnya seperti ini sob. Kalau pas reel di bawah jalan gitu ibaratnya ya. Di dalam tas misalnya. Biar nggak patah akibat tekanannya,
maka biasanya saya sendiri akan mematikan atau meng-off-kan anti reverse-nya. Jadi kalau misalkan kita pakai dimasukin ke tas ya ibaratnya, ke tas lah ibaratnya yang terlalu ngepres ya, ini kita off-kan. Biar apa? Biar si senar ini lebih kendor, nggak kenceng, nggak nahan ke joran. Biasanya kalau nahan ke joran kan kalau ininya ketekan nih, jorannya bisa jadi patah. Nah, selain yang tadi disebutkan, sebenarnya hampir tidak ada lagi kegunaan dari anti reverse tadi ya sob. Silahkan Sobat Angler tuliskan di komentar. Jika punya ide lainnya ya Sob, kita sama-sama sharing, sama-sama belajar gitu aja ya Sob ya. Balik lagi ke laptop, jangan terlalu serius ya Sob ya. Seiring dengan perkembangan teknologi, pada drag system yang semakin baik, beberapa pabrikan reel sudah mulai memproduksi reel dengan one way system yang seperti ini, one way. Jadi sudah nggak menggunakan anti repress lagi karena drag system terkini teknologinya sudah cukup baik untuk fight dengan ikan yang hook up. Kelebihan lainnya adalah berkurangnya bagian komponen bergerak dari reel yang perlu dirawat. Jadi lebih mudah perawatannya sob. Jadi nggak perlu tuh khawatir kemasukan air misalnya ya dari celah anti repair system seperti ini ya sob ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau kemasukan air di celah anti repair ini. Kekurangannya sistem one way ini juga biasanya reel-reel dengan tipe ini harganya relatif lebih mahal ya sob. Walaupun sudah mulai muncul juga reel-reel yang harganya lebih murah, tapi sudah punya one way system. Dari masalah kebiasaan dan selera, beberapa angler yang tidak terbiasa memakai reel one way merasa agak kagok ketika memakainya. Tapi kalau yang udah biasa sih nggak ada masalah sih ya sob ya. Dari saya pribadi sih lebih baik balik lagi ke selera dan hati nurani. Mana ada yang terbaik menurut sobat angler ya balik lagi ke masing-masing, selera masing-masing. Sekian dulu sharing dari kami ya sob. Mohon maaf jika ada kesalahan kesimpulan dari kami. Pantau terus channel Ajuri Fishing untuk update-update dan sharing-sharing dan edukasi lainnya berhubungan dengan dunia mancing. Salam satu hobi.